Saya percaya saudara senantiasa dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Senantiasa shalom, terus selamat sore, mendapatkan jemaat kasih karunia kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah sungguh besar kasih setianya. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada saat sore ini judul sharing firman Tuhan yaitu Godly Character Traits that can grow our influence. Ya. Karakter ilahi yang dapat menumbuhkan pengaruh kita. Ya. Saudara, setiap saudara dan saya punya potensial kemampuan untuk become influencer. Percaya? Ya. Saudara punya kemampuan untuk mempengaruhi seseorang. Ya. Dan kemampuan ini bisa memiliki efek untuk karakter, untuk perkembangan perilaku seseorang kepada sesuatu. Dan saudara, kita sebagai murid Kristus, sebagai pembawa terang, power of influence yang ada dalam hidup kita dikerjakan atau ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan saudara dan saya pribadi. Ya, influence itu adalah motivasi bisa memiliki satu kemampuan untuk memproses seseorang, memiliki motivasi untuk hidupnya berubah. Setuju saudara? Di dalam kehidupan saudara dan saya ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Ya, tetapi influence kita ternyata bisa menginspirasi pikiran mereka dan akhirnya mengubah kehidupan mereka. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari salah satu nabi yang namanya Nabi Yohanes Pembaptis. Ya, dia ditetapkan oleh Allah sebagai seorang nabi yang diberikan misi yang ditentukan oleh Tuhan kita, yaitu mempersiapkan jalan bagi karya kemesiasan Yesus Kristus dan membawa pertobatan dengan karya penebusan Kristus. Siapa yang gak kenal dengan nabi ini? Semua kenal ya. Dan saudara, saat ini sampai saat ini pun pengaruhnya Yohanes Pembaptis ini masih kita bisa rasakan. Ya. Dan kita bisa membuat kita bisa wow, karena pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia bukan pribadi yang mempermuliakan dirinya sendiri, tapi pribadi yang mempermuliakan Tuhan ya di atas segalanya. Apapun yang dia lakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus, supaya Kristus dimuliakan dalam segala pelayanannya. Dan dari sudut waktu saudara, Nabi Yohanes Pembaptis ini inspirasinya, ya, influence-nya tidak hanya terlihat besar, tidak hanya dirasakan besar sampai saat ini, tapi dari segi sudut waktu, dari segi iman kekristenan, bukan cuma iman kekristenan saja saudara. Ya, banyak orang-orang yang agama seberang pun mengakui ya nabi ini, Nabi Yahya, ya, nabi yang punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi saya juga lihat ya, ternyata bukan orang muslim aja saudara. Ada, saya sih nggak tahu ya, namanya agama Mandean. Siapa yang saudara tahu? Sabian. Ternyata dia mengakui nabi ini, ya. Dan juga ada yang namanya agama Bahai, saya nggak tahu, ya. Dia mengakui nabi ini. Jadi ternyata bukan cuma keterbatasan sebagai iman Kristen saja yang mengakui. Tapi sampai sekarang ini ada beberapa agama lain juga mengakui, ya. Luar biasa ini Nabi Yohanes Pembaptis ini, sampai sudah berapa tahun meninggal pun sampai saat ini pengaruhnya masih dirasakan. Nah saudara, dari hidupnya Yohanes Pembaptis kita mau belajar ada 3 karakter Kristus yang bisa ditemukan di dalam kehidupannya. Dan karakter ini bisa membawa kita memiliki dampak pengaruh yang luar biasa. Karena kehidupan murid Kristus yang kita jalani bukan saja kita meneladani Yesus, tapi kita harus punya dampak untuk membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk orang-orang mempunyai goalnya untuk memuliakan Dia. Amin saudara? Nah salah satunya dari yang kita mau belajar, ada 3 hal, yaitu be courageous, ya. Ini adalah karakter yang
sangat outstanding dari Yohanes Pembaptis. Setuju saudara? Kalau saudara dengar cerita Yohanes Pembaptis, ya, langsung kadang-kadang langsung pikirannya, dia berani. Ya, kalau saudara baca di Matius 3 ayat 7-12 ini, ya, bagaimana Yohanes Pembaptis ini dia dengan berani, dia katakan, coba kita buka ya, Matius 3 ayat 7-12. Bagaimana dia pemberaninya, dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat ke-12 katakan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, kalau lihat dari apa yang kita sudah baca, Yohanes Pembaptis ini benar-benar seorang pemberani, ya. Saudara, dia tidak segan-segan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Orang Farisi dan orang Saduki ini, saudara sudah tahu lah ya, dia adalah tokoh agama yang disegani, ya. Dan saudara juga sudah tahu bahwa mereka pun walaupun tokoh agama, tetapi nyatanya mereka tidak mampu menerapkan iman mereka. Sehingga akhirnya ketokohan agama mereka itu disalahgunakan, ya. Disalahgunakan untuk menekan, untuk menindas dan menghakimi banyak orang. Dan ini tidak tidak terlewati oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dia menegur. Padahal dikatakan orang Saduki, orang Farisi mau dibaptis. Orang kalau mau dibaptis kan waduh seneng. Tapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Dia tuding mistake-nya, salahnya. Ya, dia tidak peduli. Dia dengan berani mengatakan, hai kamu ular beludak, karena apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ada yang mau seperti ini? Berani? Pak Yanto udah ketawa, saya juga ngeri-ngeri ya. Kalau orang mau dibaptis, udah aduh dia mau bertobat, kita pikir dia mau bertobat ya. Tetapi Yohanes Pembaptis ini benar-benar punya discerning spirit, ya. Dia tahu orang ini mau bertobat, dia maksudnya bukan, ternyata tidak mungkin saja tidak benar-benar. Ya itu hanya kepura-puraan. Dan dia langsung apa yang dia pikirkan bahwa ini tidak berkenan kepada Tuhan, dia nyatakan langsung. Saudara, courageous ini adalah sesuatu karakter yang being ready untuk willing negatif situasi. Ya, dia adalah keberanian ini adalah satu pilihan untuk kehendak melawan penderitaan, luka, bahaya, ketidakpastian dan intimidasi. Ini yang dijalani oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dia berani mengambil resiko. Padahal ini tokoh agama, ya. Bukan situ saja dia berhenti, tetapi dia juga mengambil satu sikap waktu kalau saudara baca di Matius 14 ayat 3-11, itu saudara tahu bahwa dia pernah menegur seorang raja, ya, Herodes, ya. Herodes ini berselingkuh. Dia berselingkuh dengan Herodias, istri Filipus, ya. Dia dia encounter lagi. Padahal setelah itu saudara, apa yang terjadi? Raja nggak suka, bukannya cuma bilang saya tidak suka, bukan. Tidak suka ditegur, no. Raja langsung ditangkap, dicomot, masukin ke penjara, dan akhirnya apa? Kepalanya dia ditaruh di nampan, ya. Waduh, ketar-ketir juga saudara ya. Ini pemberani. Ya mungkin kita ini yang kita harus terus hidupi, ya.
Karena saudara tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada satu pilihan yang tidak bisa kita hindari kecuali dengan langkah keberanian. Dan sebagai murid Kristus ini kita harus mau gak mau harus punya yang namanya keberanian. Keberanian itu untuk menciptakan perubahan ya dalam hidup seseorang, dalam hidup kita, supaya kita semakin juga dengan keberanian ini semakin kita Yesus dipermuliakan apapun itu. Penderitaankah atau ada hal-hal yang sulit yang kita harus hadapi ya. Dan ini saudara bagus buat kita supaya rohani spiritual kita progresif bertumbuhnya. Ada banyak orang ya rohaninya stagnan. Dari masa ke masa begitu-begitu aja. Ya. Sudah berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun jadi Kristen. Begitu-begitu aja, hanya menghangatkan kursi kalau kata orang-orang di Indonesia gitu ya. Hanya menghangatkan kursi. Karena apa? Ini yang missing. Karena enggak punya keberanian. Karena waktu kita mau tumbuh, ya rohani kita, karakter Kristus kita, tidak mau untuk punya pertumbuhan yang progresif, kita harus ambil sikap keberanian. Ya, kalau saudara ditegur oleh Roh Kudus untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan buruk, tidak cukup cuma katakan, ya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau tinggalin ya sikap buruk saya. Tetapi tidak melangkah-melangkah, tidak mau ambil satu kemauan berani, ya apapun harganya, nggak jadi-jadi saudara, itu hanya lip service. Ya, oleh sebab itu pada hari ini sesuatu yang dikonfront sama kita untuk kita sebenarnya take it. Ya, kalau kita di mistreat atau dilukai atau kita diejek atau kita dilakukan yang tidak adil, ya luka di mana-mana, saudara kita bukan cuma bilang Tuhan ampuni dia karena sudah melukai saya. Tapi tanda pengampunan kita kepada orang tersebut adalah apa saudara? Langkah kita harus berani untuk apa? Menghadapi orang itu. Untuk apa saudara? Berbuat baik kepada orang itu. Enggak cukup untuk bilang Tuhan saya sudah ampuni orang itu. Di dalam kamar sepi-sepi gelap-gelap saya pikir udah aman. Enggak saudara. Keberanian harus menyertai. Untuk apa? Dia datang, kita nggak buang muka. Dia datang, kita tetap bisa layani. Itu dibutuhkan satu keberanian, saudara. Mengakui, benar? Ya. Banyak hal dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan teman, di dalam lingkungan pelayanan. Ya, ada banyak orang-orang yang nggak bisa menghadapi hal-hal yang akhirnya membawa dia lebih progresif dalam pertumbuhan rohani, missing dalam keberanian. Ya, jadi saudara, ini hal-hal yang sangat penting. Begitu pula juga keberanian ini diperlukan supaya kita punya dampak yang luas waktu kita bertumbuh secara progresif, bertumbuh secara sempurna di dalam karakter kita. Tentunya saudara, siapa yang menikmati? Orang-orang di sekitar. Saudara, kita hidup di dalam pertumbuhan karakter Kristus, yang menikmati adalah anak-anak, suami, istri, berkembang lagi ke daerah, ke lingkungan pekerjaan, ke teman-teman, ya. Begitu pula saudara di dalam kehidupan kita untuk berdampak bagi kerajaan surga, pemberitaan Kristus. Enggak ada hal yang lain kalau tidak punya sikap berani ini, pemberitaan Kristus mandek saudara. Di zaman yang sulit ini ya, makin maju modern, makin susah sebenarnya saudara untuk memberitakan firman. Terus terang aja kalau saya misalnya mau cerita nih tentang Yesus, deg-degan saudara. Mau di kantor, mau ketemu, ya itu rada-rada deg-degan. Karena apa? Takut kristenisasi. Mereka juga nggak gampang mau mendengarkan. Ya, kita butuh yang namanya keberanian. Ya, karena apa saudara? Kalau kita tidak menyikapi, kita mengambil, kita tidak embrace big courageous ini seperti Yohanes Pembaptis, amanat agung tidak pernah akan terselesaikan, tidak akan pernah tergenapi. Ya,
Setuju? Man, kok jadi lemas saudara? Belum dimartir saudara. Ya. Dan saudara tahu saudara bahwa ini adalah keberanian ini waktu kita belajar terus setiap hari, ini memberi kesempatan kepada Tuhan untuk pakai hidup saudara dan saya. Ya. Dan ini juga contagious saudara. Waktu saudara berani, di keluarga berani, ya istilahnya mempertahankan kebenaran, ya memberikan contoh kepada pasangan tentang keberanian, itu contagious saudara. Ke anak saudara bisa jadi pemberani, ya. Ke karyawan misalnya di sekitar pekerjaan, bisa jadi pemberani, ini kan contagious ya. Keberanian ini contagious. 1 Samuel 7 ayat 17 ayat 24 ya. Kisah siapa Daud ya. Kalau saudara baca itu Goliat setiap hari dia mengejek bangsa Israel dan tentara Israel apa? Itu lari ketakutan. Dia nggak berani menghadapi Goliat. Tapi waktu Goliat mati menghadapi siapa? Goliat dan bangsa Filistin. Tapi waktu Goliat mati dibunuh oleh Daud, apa yang terjadi? Ayat 17 ayat 52 tuh saudara lihat di situ. Orang Israel langsung bangkit. Ya, dia malah mengejar orang Filistin. Jadi satu orang berani, seluruh nation berani, saudara. Itu dampaknya luar biasa. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan hari ini, ya walaupun dingin-dingin begini, tapi embrace message ini. Ya, minta Tuhan roh keberanian. Amin. Untuk kita bisa mempertahankan kebenaran, untuk kita bisa menolong anak kita, untuk kita bisa menolong pasangan kita, keluarga kita, untuk tetap stay di dalam kebenaran. Mempertahankan kebenaran iman kita kepada Tuhan perlu keberanian. Amin. Nggak bisa ece-ece saudara. Kita harus punya ketegasan di dalam keberanian. Ya, saudara, di dalam fulfill itu ada hal yang bagus ya. Courage itu bahasa Latinnya itu core, artinya heart. Jadi kalau kita mau berani, kekuatannya cuma satu, yaitu kita dipenuhi oleh kasih Allah dan Roh Kudus. Kita believe in Him, bahwa Dia ada dalamku, kuasanya bekerja, Dia besertaku, langkah. Kalau itu nggak ada, cuma teori, nggak pernah bisa langkah, saudara. Jadi waktu kita imani setiap hari, kita gain kasih Allah setiap hari, kita intimate dengan Roh Kudus setiap hari, makin lama keberanian itu makin besar. Dan fokusnya itu hanya kepada Yesus. Amin, saudara. Ini saya pelajari di tahun 2000. Salah satu tahun yang menjadi hero, the courage of Arifin family di tahun 2000. Salah satunya, saudara. Saat itu kami baru 4 tahun menikah. Ya, tahun 2000 merupakan tahun yang tidak pernah saya lupakan. Saya belajar tentang keberanian. Dan di tahun ini, apa yang saya pelajari? Waktu tahun 2000 ini, kami, Diki, apply Singapura. Dia diterima, jadi kita diterima ada visa permanent resident, saudara. Pada saat itu bukannya juga, ya di antara satu juga senang, ya, tapi juga deg-degan. Karena apa, saudara? Karena Diki, sang spiritual, family leader kami, dia mau buka usaha di Singapura. Ya, bikin istrinya deg-degan, saudara. Karena apa? Karena enggak gampang, saudara. Tahun itu adalah tahun yang setelah tahun 98 ya, perpecahan. Itu ya, pecah itu ya. Itu enggak mudah. Tapi suami saya, dia orangnya memang dinamis. Waktu dia dapat visa permanent resident, dia ingin buka usaha yang berbasis di Singapura. Saat itu saudara, saya sebagai istri baru 4 tahun ya, sebagai istrinya Diki. Dia di Indonesia, waktu kita itu dia company freight forwarder. Ya, saya bekerja bantu ayah saya. Saya ada penghasilan, ayah saya punya pabrik, saya bantu ayah saya. Diki punya usaha. Kemudian dia bilang, ya saya
kita ini udah ada permanen residen, saya mau buka ya usaha, kita basisnya di situ. Sana di sini kan udah goncang Indonesia saat itu. Waktu saya dengar gitu, saudara, saya sebagai istri ya masih hesitate 4 tahun saudara ya, belum kenal banget. Nah saat itu saudara timbul di pemikiran kami, oh oke. Singapura dekat, cuma 1 jam 50 menit, nggak jauh ya. Anak saya juga cuma baru 1, Daniela masih 3 tahun. Ya, terus udah gitu saya masih ada penghasilan, Diki perlu banyak biaya, karena buka usaha itu perlu modal, ya. Dia perlu supply dan saya bisa bantu karena saya punya pekerjaan. Nah saat itu saudara, saya pikir waktu kita ngobrol, ya udah gitu aja. Diki di sana, tiap minggu pulang 1 jam 50 menit ya. Kalau ada apa-apa pun 1 jam 50 menit. Ya. Jadi agree, kita udah agree. Saya dan Diki udah oke. Kita ambil kesepakatan itu. Tahu yang terjadi saudara, waktu kita mau ambil final decision-nya, Diki udah ya, kita kan gak ada mortgage rumah, udah aman, udah kita agree. Tahu apa yang terjadi saudara? Waktu saya mau kita mau ambil decision, finalnya mau di-confirm, oke, kita mau rencana Diki mau berangkat. Itu hati saudara, Roh Kudus berbicara, unity-nya di mana? Saya bingung, dibilang, ya gampang 1 jam 50 menit. Masuk ke situ. Tapi itu unity-nya di mana? Itu saya nggak bisa tahan. Tapi saya diem, saya nggak bisa, saya kesian juga kalau saya bilang konfrontir dengan suami saya yang saya juga nggak tahu sifatnya dia baru 4 tahun. Saya diem, saya nggak berani saudara, saya masih jaim, malu-malu ya. Jadi istri nggak bisa, ini masih susah lah, masih hesitate lah, masih 4 tahun. Saya diam, saya masukin di dalam hati. Saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan mau kita masuk di dalam satu peristiwa yang membutuhkan keberanian, itu nggak bisa di cancel saudara. Saya punya kesempatan ngobrol sama orang tua saya, khususnya ibu saya. Saya bilang sama mama saya bilang, saya cerita bahwa saya dan Diki punya kesepakatan ini, Diki akan berangkat, gini-gini, dan saya akan di sini. Waktu ibu saya dengar itu, dia cuma ngomong satu. Dia bilang, dia katakan, mau makan garam kek, cuma garam doang kamu makan, kamu berdua. Waduh, saya lemes saudara. Saya lemes. Saya bilang cuma garam makan kamu berdua. Saya nggak ngomong bahwa saya ada suara yang saya bilang unity-nya di mana, saya nggak ngomong. Saya cuma kasih mama saya laporan bahwa kita udah sepakat untuk, tapi mama saya nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Dia cuma bilang kalau kamu cuma mau makan garam, yang penting kamu berdua. Saudara, waktu saya terima itu sebagai istri, saya pusing saudara, soalnya juga kesian. Saya kesian karena Diki juga saudara, kalau saya ke sana, kita nggak punya penghasilan. Ya, saya bawa anak, aduh itu, ya saudara ngerti ya, kita nggak tahu ada di mana, kita nggak punya family di sana, kita nggak punya referensi keluarga. Dan juga saya kesian sama dia, itu bergejolak saudara. Sampai akhirnya apa yang terjadi, mau nggak mau saya bilang sama Diki, ini sepertinya saya berdoa sama Tuhan terlebih dahulu. Saya bilang, Tuhan kalau mau menyatakan kebenaran, nyatakan. Buat suami saya, waktu kita ngomong biar dia ngerti. Ternyata saudara, saya mulai berani menyatakan bahwa saya mengalami ini. Dan dia bilang, ya udah kita pergi. Kita pergi, tapi itu rumah belum sempat dikontrakin, belum apa-apa saudara. Nggak tahu kita ada di mau nanti di Singapura mau bagaimana, kita nggak tahu. Pergi kata si Diki. Ya udah kita sepakat pergi. Sampai di airport, ya saya masih kurang berani istilahnya. Ibu-ibu kita belanja punya satu pelayanan. Mira mau tinggal di mana di Singapura? Mira ada di mana? Saya nggak berani ngomong karena saya nggak tahu saudara ada di mana saya di Singapura, nggak tahu di mana, saya cuma cengar-cengir, saya nggak ngerti. Tapi Tuhan itu luar biasa. Mereka tahu bahwa saya itu penuh dengan ketakutan. Saya perlu doa, saya perlu encouragement.
Akhirnya di dalam airport itu mereka doain kita, mereka tolongin kita. Akhirnya kita ambil satu sikap berani untuk pergi. Dan memang saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu kita melangkah walaupun dengan empot-empotan, Tuhan tetap setia, sangat besar setianya. Yang saya pikir saya akan kekurangan, yang saya pikir nanti kita akan repot, ada aja jalan cukup saudara di Singapura. Cukup. Nggak sampai makan garam dengan Diki. Nggak sampai saya makan garam. Tuhan juga beri ketenangan kepada Diki. Tuhan juga tolong sampai satu saat ada satu pelayanan dibukakan. Kita melayani dalam satu gereja yang isinya pembantu-pembantu. Saudara tahu, pembantu-pembantu itu perlu keberanian karena visanya habis, mereka mesti balik ke rumahnya, ke Indonesia. Dan mereka kebanyakan dari negeri seberang. Dan apa yang terjadi saudara, kita mengempartasikan keberanian yang Tuhan sudah tumbuhkan pada saat kita ngalamin waktu kita pindah. Itu sesuatu yang saya bilang tidak kebetulan. Kita diproses di dalam keberanian, ternyata pada akhirnya dalam ada satu pelayanan di Singapura, kita mengempartasi. Jadi waktu saya mendoakan orang-orang yang ada waktu dia pulang, pembantu itu kan pada nangis saudara kadang-kadang. Dia gak kuat karena apa? Takutnya dia mereka murtad lagi. Jadi waktu mereka pulang, mereka ada disuruh sama senior pastornya untuk datang, kita doakan, itu saya all out karena saya ngalamin bagaimana hidup di dalam keberanian. Akhirnya bisa terempartasi. Dan saya tahu, waktu itu saya diingatkan bahwa tidak ada yang kebetulan, Tuhan tahu purpose-nya. Waktu kita mau masuk, walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun ini banyak, ini berat saudara. Bukan gampang saudara, mungkin saya ceritanya gampang saudara. Oh Mira, waktu saya ngadepinnya susah saudara. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Akhirnya kami menikmati proses itu sampai saat ini. Lebih mudah dan lebih mudah. Saudara jangan lupa, be encouraged. Mau saudara? Mau? Saya gak tahu perjalanan hidup saudara. Tapi satu saat saudara akan dihadapi seperti ini. Jangan lupa Yohanes Pembaptis. Encourages, be encouraged. Saya gak ngerti apakah saudara bisa menolong anak. Saudara harus berani mengatakan kebenaran kepada anak saudara, atau kepada suami, atau kepada istri, atau kepada lingkungan keluarga besar, atau kepada teman-teman sepelayanan, atau teman-teman pekerjaan, nggak tahu. Tetapi satu saat pasti Tuhan akan memperhadapkan saudara untuk ambil langkah satu keberanian. Ambillah, jangan ragu. Amin saudara. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang kedua adalah be genuine in humility. Ya, fading from the spotlight for Jesus. Belajar hidup dalam kerendahan hati. Yohanes Pembaptis ini saudara, dia pernah ada di dalam shining moment. Ya, kalau istilahnya dia pernah menjadi selebriti lokal. Keberaniannya mulai di-recognize. Dia punya murid-muridnya sendiri. Ya, tetapi saudara pada kenyataannya, kalau orang yang sudah punya shining moment, ya biasanya itu punya agenda sendiri. Tetapi Yohanes Pembaptis ini dia konsisten hanya memuliakan Yesus. Hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus. Untuk supaya Mesias ini dibukakan jalannya dan banyak orang percaya kepada Yesus. Nah Yohanes 1 ayat 35 katakan pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, don't mind. Walaupun muridnya pergi mengikuti Yesus, enggak apa-apa. Ya, malah dia tujukan ini loh, lihat anak domba Allah. Ya, saudara, ada satu hal yang bagus Yohanes 3 ayat 30 itu yang menjadi satu confirm bahwa ia harus makin besar dan aku semakin kecil. Ya. Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin lebih kecil dan lebih kecil. Biarlah itu menjadi doa saudara dan saya. Amin. Kerendahan hati biarlah itu terbentuk dalam kehidupan kita. Saudara, kerendahan hati ini
bisa kalau kita kembangkan, kita bisa memiliki pembawaan sikap yang lebih bijaksana dan penuh kebaikan. Ya, energinya kalau kita punya kerendahan hati, ini bisa punya energi positif. Ya, kalau orang yang rendah hati, ya, ngobrolnya enak, Saudara. Saudara bisa rasain kalau orang ketemu orang dengan orang yang rendah hati, ya, itu ngobrolnya enak, ya. Nyambung. Ya, ngobrolnya enak, Saudara. Itu ada energi positif. Ya, itu bisa memberikan dampak yang besar buat orang lain yang kita hadapi. Ya, nyaman, enak. Ya, kalau ada self pride-nya biasanya tuh kayaknya di orang gitu, kita bisa berasa, Saudara. Ya. Dan ini adalah hal yang baik. Yakobus 4 ayat 26. Ya, ada dua hal yang Tuhan respon. Benar-benar, yang pertama kerendahan hati. Waktu kita rendah hati, apa? Kasih karunia-Nya Tuhan berikan. Tapi hal yang kedua, waktu tinggi hati, apa Saudara? Tuhan tentang. Ya, Tuhan tentang, Tuhan jadi musuhnya. Ini hal yang benar-benar kita harus masuk nih setiap hari. Ya, Tuhan Yesus makin bertambah, saya semakin berkurang. Kalau tidak, kita menjadi pribadi yang ditentang oleh Tuhan. Nggak mau, Saudara, ya. Amsal 16 ayat 18. Kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini saya menemukan satu kisah yang hopefully Saudara dan saya bisa terus mengingat, namanya Jim Jones. Ya, Jim Jones ini, Saudara, di bulan November 2023 ini, itu merupakan peringatan 45 tahun pembantaian di satu wilayah namanya Jonestown. Ini Jonestown ini, ya benar. Ya Pak Yanto udah tahu ya. Ini satu-satu yang kita harus waspadai ya. Dan karena ini lokasi pembunuhan massal. Ini pembunuhan yang jumlahnya cukup besar, Saudara. Sebelum di tahun 2001, 11 September. Ya. Siapa Jim Jones? Nah itu tuh ya. Saudara kalau lihat gambarnya itu kira-kira tahulah bahwa dia sebenarnya adalah seorang pastor, ya. Tapi ini sebenarnya yang terjadi pembunuhan massal ini, dia menjadi mengganti convert menjadi satu leader yang tidak benar, ya, sehingga sampai akhirnya ada pembunuhan massal. Di belakang layarnya adalah orang ini. Tetapi kalau kita lihat ya bahwa Jim Jones ini sebenarnya adalah seorang pastor, 21 tahun dia sudah menjadi pastor. 21 tahun dia sudah menjadi pastor di gereja Metodis. 2 tahun kemudian ya dia bisa beli tanah, bangun gereja. Hebat gak Saudara? Ada Saudara di 21 tahun anaknya bangun gereja? Gak ada ya? Ini hebat loh ya. Preacher karismanya hebat ini. Ya. Akhirnya Saudara dia bikin satu jemaat yang namanya apa? People's Temple. Ya, banyak jemaat ini dia sangat punya karisma ya. Ya dia buat hal yang istilahnya tuh membuat pengikutnya fokusnya sama dia. Tetapi Saudara, apa yang terjadi? Kepribadiannya menjadi tidak stabil dan itu mengalahkannya sehingga apa? Dia punya agenda pribadi. Dia punya agenda politik. Dia ingin punya kesetaraan ke semua orang, ya. Dan Saudara, dia pengajarannya namanya apostolic socialism, ini adalah dasar komunis. Ya. Di tahun 70 karena dia itu tidak berhenti, tidak membersihkan hatinya dari agenda pribadinya, self pride-nya, ya, self centernya. Tahun 70 dia meninggalkan Kristiannya minister. Kemudian dia mulai mengakui bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yesus. Ya. Dan tahun 77 Saudara, apa yang terjadi? Ini mau diungkap ya, karena dia banyak itu pengikutnya, banyak ya. Dan di tahun 78, di November tahun 78, apa yang terjadi Saudara? Karena dia mau ungkap, dia ingin memprotes kondisi dunia yang tidak manusiawi. Menurut dia, message-nya seperti itu. Akhirnya ya ada berapa? 900 orang melakukan pembunuhan diri. Ya, pembunuhan ini didasari atas nama pesannya. Ya, enggak abal-abal Saudara, 900 meninggal tuh.
Tuh itunya bergeletakan, ya mayatnya. Ya, jadi saudara ini, waduh, ngeri. Ya, saya percaya saudara dan saya nggak mau end up seperti Jim ini. Ya, oleh sebab itu kita harus waspadai. Kita harus bangun terus setiap hari kerendahan hati. Make sure hati kita dibersihkan dari self pride, dibersihkan dari self center, agar kita tetap di dalam apa yang Tuhan kehendaki, agar kita tetap di dalam apa yang Tuhan mau kita jalankan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tidak saudara, kita bisa terjebak, bukan jadi berkat hidup kita, tapi memberikan kehancuran bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini saudara, bukan cuma orang-orang yang udah tua loh, atau orang-orang yang sudah dewasa, anak kecil hampir sekitar 300-an. Orang-orang preteen, teenager juga masuk. Waktu saya terus baca itu, aduh saya sedih juga. Saya juga pasti sedih, saudara coba di dig out ya, sedih. Tetapi tidak bisa dihindari, itu orang sudah gelap mata dan kita pun menjadi satu awasan supaya hidup kita terus bersih di dalam agenda pribadi. Kita bersihkan agenda hati kita. Hanya Yesus, hanya agenda Yesus yang kita mau jalani dalam hidup saudara dan saya. Seperti Yohanes Pembaptis. Setiap hari waktu berhadapan dengan suami, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan orang-orang kantor, agenda Yesus. Bukan agenda saudara dan saya. Agenda Yesus dihadapkan. Dasar-dasar kekristenan adalah Kristus di dalam kehidupan saudara. Amin saudara, Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Ya. Hal ketiga saudara, yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, selain kita be courage ya, punya keberanian, punya kerendahan hati. Yang terakhir adalah kita punya bisa example of good works, saudara, memberi contoh perbuatan baik. Dan Yohanes Pembaptis ini tidak didinai bahwa dia memberikan contoh perbuatan yang baik pada masanya dan bahkan pada masa ini. Karena dia punya semangat, enggak suam-suam kuku, ya. Walaupun banyak halangan, rintangan, ada banyak, ya maklum aja saudara. Cuaca aja dibikin, ya kadang-kadang dibikin rintangan saudara ya untuk ke gereja atau gimana ya. Tetapi kekuatan dari Tuhan, kita mau seperti Yohanes Pembaptis, tetap punya semangat ya untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Untuk hidup di dalam good works-nya Tuhan. Menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, membantu orang. Ya, kita mau contoh Yohanes Pembaptis saudara. Walaupun usia pelayanannya cuma 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun. Saudara dikasih waktu berapa banyak nih sama Tuhan? Yohanes Pembaptis cuma 2 tahun saudara. Tapi dia set an example, bukan cuma buat muridnya. Bukan cuma buat masanya, tapi pada saat ini. Masih orang merasakan zealnya, semangatnya, hasratnya, desire-nya untuk Tuhan, untuk Kristus. Ya, Jesus number 1. Yohanes sampai Yohanes 5 ayat 35 ya. Yesus sendiri katakan apa? John was a lamb that burned and gave light, and you choose for time to enjoy his light. Nih, Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, waktu Yohanes tinggal di antara kalian, dia seperti pelita yang menyala dan bercahaya. Yohanes Pembaptis ini seperti pelita yang menyala dan bercahaya. Ya. Dia itu luar biasa, dia memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitar, kepada orang-orang yang ada di dekatnya saudara, untuk melihat Kristus. Nah Yohanes Pembaptis biarlah spirit ini saudara mau menjadi set example, teladan dalam perbuatan baik itu menjadi doa-doa saudara dan saya setiap harinya. Ya, supaya hidup kita menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Ya, waktu kita saudara pelita kita menyala, apa yang bisa kita lihat dari pelita yang menyala saudara? Kita bisa lihat, we can see, we can understand, and we can function. Waktu pelita kita menyala, ya, orang-orang di sekitar kita saudara bisa lihat siapa kita. Ya, waktu pelita Kristus menyala, dia bisa lihat identitas kita saudara. Dia bisa tahu siapa kita. Ya,
pelita Kristus waktu kita menyala, dia bisa melihat bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Otomatis kasih Tuhan itu menggerakkan kita ya untuk mengasihi orang. Dan dia menerima kasih Tuhan itu. Dan mereka juga bisa understand waktu pelita itu menyala membuat mata mereka juga mengerti ada kita ini berbeda dari dunia ini. Ya, kita berbeda dari dunia ini. Kita punya karakter-karakter yang tidak sama dengan dunia ini. Dan kita juga bisa saudara menjadi satu pribadi yang menolong mereka. Ya, menjadi teladan tidak mudah. Mudah saudara menjadi teladan orang tua kepada anak mudah? Tidak mudah. Tapi bisa dilakukan? Bisa. Ya, Titus 2 ayat 7 katakan, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, hal yang paling kita juga harus ingat, di dalam keteladanan ada trust yang bisa dibangun. Kita mau kasih pengaruh, ya, kalau kita tidak memberikan teladan, tidak ada trust yang bisa dibangun. Orang juga tidak bisa terpengaruh dengan kita, cuma kata-kata aja. Tapi waktu teladan itu dikedepankan, ada trust, waktu trust itu dibangun, itu pintu di dalam kehidupan dia bisa terbuka. Sehingga kita bisa masuk-masukin tuh. Apa yang memang Tuhan sudah nyatakan, sedang nyatakan buat itu seorang. Tapi kalau enggak saudara kita tidak mau ikuti atau tidak mau membuat hidup kita teladan, mau khotbah berapa ratus atau kepada orang itu tidak akan terjadi perubahan atau tidak bisa memberikan dampak. Ya, saudara, salah satu hal yang saya masih overwhelmed ini baru-baru terjadi di tanggal 5 Juni, saudara. Ini baru Senin yang lalu. Ya, ini saya dan teman saya tuh, kita satu kantor. Ya, saudara lihat, nggak tahu, saudara bisa lihat. Teman saya itu, saya yang begitu ya, itu teman saya yang itu. Nah, 5 Juni, ini kejadian di 5 Juni saudara. Ya, ini teman saya satu kantor ini, saya kenal dia sejak tahun 2016. Saya nggak usah sebut namanya ya, dia, karena saya masih satu kantor, saya kenal dia sejak dari 2016. Desember 2016, saya masuk bulan Juli. Desember 2016 saya baru punya kesempatan untuk share about Jesus sama dia. Waktu itu ada Natal office, saya duduk, dia duduk sama-sama, saya baru tuh punya kesempatan untuk share tentang Yesus. Itu Desember 2016. Berjalannya waktu, saya cuma on and off, saudara. Kadang-kadang share sedikit, nanti share banyakan, pokoknya on and off. Ya, keterbatasan waktu dan kesempatan. Nah, pada tanggal 5 Juni, saudara, ini kejadiannya, waktu itu, hari pagi itu, Senin kemarin, itu keadaan tubuh saya ini lagi kurang enak sebenarnya. Saya udah pikir, pagi-pagi itu saya udah mau telepon bos saya nggak mau ke kantor. Tapi satu saat itu saya seperti didorong, kamu harus ke kantor, kamu harus ke kantor. Akhirnya, aduh Tuhan tolong deh, kalau saya mau ke kantor, saya ke kantor. Saya pikir dorongan biasa, saya nggak peka. Saya pikir dorongan biasa, ya udahlah saya ke kantor. Karena hari Senin biasanya semua orang, ya CFO, manajer itu numplek hari Senin di kantor. Akhirnya saya ke kantor, saudara. Nah, waktu sampai di kantor, warehouse manager saya bilang, Mira, ini nggak ada orang, ya nggak ada orang. Semua manajer, CEO segala pada pergi ke conference. Oh, nggak ada orang, saya bilang, cuma ada kamu sama teman saya ini, sama nanti ada senior accountant. Kerja saya kita di atas ya. Terus nanti oh oke. Saya nggak peka, masih. Saya terus jalan ke atas, saya kerja biasa. Enggak berapa lama kemudian 9:30 kurang lebih ya. Teman saya ini terima telepon dari senior accountant saya. Dia katakan enggak bisa datang, enggak bisa hari itu. Dia bilang flu, saya kerja di rumah. Teman saya bilang, ya udah kamu kerja di rumah, jangan datang ya. Saya sama Mira enggak mau ketemu kamu katanya. Kamu diam aja di rumah. Kalau enggak besok baru kamu ketemu katanya. Akhirnya dia enggak datang. Saya masih enggak peka,
saudara. Saya tenang-tenang, cuma dia dan saya. Begitu saudara sekitar 11-12, hati saya langsung ngomong sama si ini nih, teman saya. Saya bilang saya mesti beresin ini payment. Bicara. Saya bilang mau bicara apa? Saya bilang ngobrol sama dia. Aduh, saya bilang Tuhan mau bicara apa? Ting. Tuhan memang gak pernah salah saudara. Begitu saya mau bicara, saya melangkah, ting ada. Wah, ya udah saya ngomongin soal ini. Teman, saya bilang, teman, saya itu dong ngobrol itu apa namanya? Karena saya punya teman dekatnya Danela itu satu satu kampung sama dia. Dia itu orang China saudara ya. Dia ini orang dari Hainan juga, satu kampung. Jadi saya bisa ada connection ya. Saya bilang, oh ini ya saya punya teman dekat anak saya, orang tuanya masih ada di ini. Jadi saya ngobrol pertama begitu. Lama-lama saya jadi kesaksian soal anak saya. Saya bilang, oh saya punya kesaksian loh anak saya ini. Karena ada soal China. Jadi saya punya kesaksian loh soal ini anak saya waktu saya Tuhan tolong. Saya jadi cerita aja, dapat boyfriend, bener-bener loh Tuhan tolong. Udah, dari ke situ nambah saudara. Oh iya itu anak teman dekat saya terima Yesus. Saya ceritain. Lama-lama tadinya duduk jadi berdiri. Dia berdiri, saya berdiri saudara. Kita jadi ngobrol begitu. Lama-lama ke Yesus. Lama-lama ngobrol tentang Yesus. Lama akhirnya saya ke tempat dia. Kita ngobrol, saya punya kesempatan yang luas. Bicara lebih karena apa? Tinggal berdua. Nggak ada kan siapa-siapa lagi. Ngobrol berdua begitu soal Yesus. Akhirnya saudara, dia tanya sama saya. Dia bilang, oh Yesus bagaimana? Itu kan seperti manusia. Itu mah Yesus mah buat orang Western, dia bilang. Kalau saya mah orang Buddhis. Jadi saya mah nggak ke Yesus, saya mah kok ke ini. Karena dia bilang Yesus cuma orang Western ya. Terus saya bilang, loh saya kan orang Indonesia. Jadi saya cerita lagi ya, bagaimana Yesus itu bukan manusia biasa. Ya udah saudara, kan jadi nggak ada orang. Kita ngobrol. Sampai akhirnya satu statement, dia bilang begini, I know you, kamu ini punya big heart, dia bilang. Pertama saya kaget juga, kamu punya big heart Mira. Saya pengen seperti kamu yang punya big heart. Waktu dia ngomong begitu, wah saya jadi mikir, big heart-nya apa kayak gitu saya pikir ya. Ternyata Roh Kudus ingetin saya saudara, saya ini memang volunteerin dia. Saya nolongin dia volunteer pekerjaan walaupun saya 3 hari, dia ini kan kerjanya 5 hari. Dia tuh supply koordinator saudara. Ya jadi urusan luar negeri itu bagiannya dia. Jadi dia itu orangnya nggak terlalu ngerti journaling. Setiap adjustment dia datang ke saya, nih kamu buat, saya mesti GL, saya mesti apa ya. Setiap kali begitu, ya saya terima-terima aja saudara. Saya juga kadang-kadang juga jadi sampai malam ya. Vendor yang mesti dia bersihin, dia gak bisa bersihin. Gak bisa, kamu aja. Tiap kali saya ambil begitu saudara. Dan memang sebenarnya bukan cuma dia doang yang saya volunteerin. Ada satu lagi orang yang saya volunteerin. Ya suatu saat, ini memang satu enggak kebetulan. Seminggu yang lalu waktu saya kerja di rumah, jadi Diki juga sedang kerja di rumah hari Selasa. Senior accountant saya telepon, dia curhat, dia tahu bahwa saya ini suka volunteerin orang. Journaling lah, adjustment, jadi dia gak suka. Dia marah, dia bilang gini, kamu suka volunteerin begini, kamu yang buatin rekonsiliasi. Katanya, kenapa kamu mesti capek-capek, kamu kan 3 hari, kamu 5 hari aja. Jadi dia upset saudara, ini si senior accountant saya. Padahal saya yang ngerjain, tapi dia yang upset saudara. Sampai satu saat sepertinya itu dia seperti apa saudara, nganggap saya itu orang bodoh. Ya nganggap kamu tuh, aduh katanya ngapain kamu kan cuma 3 hari Mir, kamu itu ya udah, saya bilang ya kamu 5 hari aja kerja sama bos, bisa kok kamu 5 hari. Jadi saya dianggapnya seperti bodoh, saya bilang gak bisa saya kerja 5 hari, ngapain? Saya udah gak bisa ngomong saudara. Besoknya juga waktu Rabu itu dia tetap masih upset, dia gak mau saya itu kayak volunteer untuk 2 orang ini. Saya nggak tahu juga ini soal beginian ketangkep sama teman saya ini. Sampai akhirnya dia statement bahwa saya punya biar, saya juga nggak terlalu ngeh saudara. Saya jalanin aja. Sampai akhirnya saudara selama 7 tahun saya percaya bahwa perkataan
sederhana, kesaksian-kesaksian hidup diurapi Roh Kudus. Menyentuh hidup dia. Dan waktu dia bilang saya mau punya big heart, langsung saya bilang hanya Yesus yang bisa menolong saya untuk big heart. Spirit of Jesus itu ada dalam hati saya. Langsung dia tanya. Dia bilang Spirit of Jesus seperti apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sadar atau tidak sadar, Spirit of Jesus masuk dalam hidup saya, hidup kamu. Dan kamu bisa ditransform. Kamu bisa punya big heart. Dari situ dia mulai mengerti, oh dia tahu. Dan akhirnya saudara, waktu itu saya pikir kalau kamu ready, saya itu tolong kamu untuk terima Yesus. Dia udah excited ya. Saya duduk nih ceritanya. Duduk lagi saya pikir when dia ready kan. Enggak harus hari itu. Saya duduk, dia duduk. Enggak berapa lama kemudian, sekitar jam 2:30, Roh Kudus bilang, bangun, harus hari ini juga. Harus hari ini juga itu si teman saya ini. Akhirnya saudara saya aturannya mesti jam 3 saya pulang. Saya datang lagi sama dia, saya cerita lagi sama dia. Karena udah disuruh mesti hari itu. Gak taunya saudara, udah mau deket-deket nih, aduh Tuhan udah mau deket, udah kayak bisul tuh mau pecah saudara itu ya. Saudara bisa bayangin bisul mau pecah ya, udah kayak gregetan saudara ya. Aduh ini udah deh, Tuhan udah deh suruh dia itu, dia juga udah eager, kepengen tahu siapa Yesus dan juga dia mau buka hati, udah. Begitu dia mau udah, tuh taunya, saya ke bawah dulu ya, saya mau cuci piring dulu sebentar, nanti saya datang lagi ke atas. Oke. Tapi hati saya udah mulai gak enak nih, waduh. Kayaknya nih gak tahu bagaimana ada sense. Saya buru-buru telepon Cirut, minta tolong pasukan Pagem dan Bugem nolongin saya untuk doa. Saya bilang, Ci doain nih, ini teman kantor saya ada potensi mau terima Yesus, doain. Cirut gak tahu apa-apa ya doa. Namanya siapa ini? Udah Cirut konik rasanya itu udah kayak udah itu loh saudara ya. Gak tahu ya kalau saudara nanti satu saat pasti ada momen seperti itu. Bisa empati sama saya ya. Waktu itu saudara apa yang terjadi waktu itu saya udah bener aja distraction datang. Begitu dia ke atas store manager saya, warehouse manager saya bilang mau ditutup, kamu pada pulang. Waktu dia pulang saya nggak bisa lihat dia prayer, saya nggak bisa lihat dia berdoa kan. Akhirnya bilang Mira ayo kita pulang, itu warehouse manager mau tutup ini pabrik, kita harus pulang Mira. Akhirnya saya bilang aduh gimana nih. Ya udah kalau gitu saya pikir udah Tuhan udah saya coba udah engkau yang take control deh kalau nggak terjadi ya udahlah udah saya pikir. Ujuk-ujuk kita mau turun, hujan saudara, hujan. Waktu hujan, warehouse store saya ada di bawah, dia bilang Betty. Dia bilang aduh sorry, lupain namanya. Teman saya itu siapa? Kamu ikut tuh si Mira. Kamu ikut si Mira, hujan tuh. Kamu kan jalan kaki pulang, ikut si Mira. Waduh, dia ngomong gitu, saya sambar. Ya kamu ikut aja sama saya pulang. Tadinya dia hesitate. Ya ikut karena si sober dia dorong, udah benar saudara hujan, kita kucuk masuk ke mobil saya. Saya masuk tuh ke train station saudara. Saya anterin dia ke waktu di train station apa yang terjadi saudara? Saya bilang, Mira di sini aja ya. Duduk di sini, kita ngobrol. Saya mau kasih satu pertanyaan, dia bilang gitu. Sebelum saya terima Yesus, dia bilang saya sebelum kamu berdoa. Apa? Boleh nggak? Saya masih begini nih. Saya ke Buddhis, saya juga ke Yesus. Saya ke Buddhis, saya ke Yesus katanya. Itu dong satu pertanyaan. Lalu saya bilang karena kita ngomong tadi, makanya Tuhan tuh baik ya. Kita ngomong dari tadi awalnya soal boyfriend, jadi kan mau gak mau, jadi kebawahnya begitu saudara. Saya bilang gini, kamu ini, kalau kamu punya boyfriend, kalau kamu punya suami, bisa gak hati kamu dibelah? Satu ke sini A, satu ke B, mau gak kamu begitu? Gak mau. Yesus juga gak mau. Yesus itu pribadi, dia mau sama kamu intim dengan kamu, itu relasi. Baru dia konsep itu dia ngerti saudara. Akhirnya dia bilang, saya mau. Kau benar-benar mau? Saya mau. Mira, apa yang saya harus lakukan? Ya udah kita tuntun dia dalam doa dan dia terima Yesus. Dia kaget juga, cuma begitu doang saudara, terima Yesus. Cuma segitu, dia pernah nanya, dia bilang, kalau saya jadi Kristen, saya perlu tek, karena mungkin di Buddhis begitu ya, mesti pakainya begini, enggak.
berdoa terima Yesus, kamu benar-benar komit, serahin hidup kamu panggil Yesus. Sampai satu saat sebelumnya waktu di kantor dia bilang, boleh gak saya tes Yesus? Boleh kamu tes Yesus. Kamu boleh tes Yesus, kamu cuma say Yesus, kasih tahu apapun yang kamu mau ngomong, kamu panggil nama Yesus. Akhirnya saudara, di tempat parkir dia terima Yesus. Terus pas saya sampai di puji Tuhan ya, Roh Kudus yang luar biasa. Ini pas saya turun dari, waktu saya saya pulang, saya belum masuk ke tempat garasi, ya waktu saya belum masuk ke tempat garasi, saya tuh mewek saudara, saya tuh nangis, karena saya tahu saya kenal dia selama 7 tahun. Orang ini enggak easy saudara, enggak gampang, dia itu cerai, dia itu pisah, umurnya juga bukan masih muda lagi 40 tahun, banyak dia luka. Tapi kalau sampai 7 tahun itu dia akhirnya terima Yesus, itu benar-benar Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Cuma kitanya aja yang harus hidup di dalam example, tidak mudah. Tapi Tuhan bekerja secara puzzle. Dia bekerja dengan kuasanya, kita pun memberikan teladan. Klop. Akhirnya setelah 7 tahun dia terima Yesus. Jadi saya tulis, congrats ya teman saya. Hari ini is a momentum kamu berjalan bersama Yesus. Tidak mudah saudara, dia banyak luka. Tapi kalau saat itu dia buka hati, dia pengen kenal Yesus. Semua karena rohnya yang bekerja. Dan juga tapi jangan lupa, Tuhan juga mau pakai hidup kita, memberikan teladan. Ya, jangan capek-capek. Ya, karena apa saudara? Kuasa Tuhan bersama saudara dan saya. Allah Immanuel bersama dengan saudara dan saya. Waktu kita terapkan itu dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita tidak sendirian, ya kita mampu tetap konsisten memberikan example buat anak-anak, buat keluarga besar, buat teman-teman sekantor, ya nama Yesus makin dipermuliakan. Amin saudara. Ya mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan selesaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya saya percaya bahwa biarlah terang saudara, terang Kristus yang ada dalam saudara dan saya itu semakin bercahaya. Ya, amin saudara. Haleluya.